Pada satu kebaktian pembukaan tahun di satu gereja, tiba-tiba di kursi paling depan ada duduk seorang ibu dengan pakai topi yang besar sekali. Topinya lebar sekali, penuh dengan pernak-pernik bunga di atasnya. Saya kira berat sekali topinya, tapi topi itu menghalangi orang yang duduk berapa baris ke belakang sehingga mereka tidak bisa lihat ke depan. Akhirnya pada kebaktian tahun baru itu ada yang cuma lihat topi dan bunga, tidak bisa lihat mimbar. Mereka rasa terganggu. Tapi harap ibu itu hanya pakai pada kebaktian tahun baru. Ternyata minggu depan dia pakai lagi. Mulai terganggu. Minggu depannya pakai lagi sampai akhirnya satu deret beberapa kursi itu di belakang dikosongkan karena orang nggak bisa lihat ke depan. Lama-lama majelis mulai terganggu. Itu jemaat mulai rasa tidak nyaman. Akhirnya majelis bikin rapat khusus membahas ibu itu, rapat pleno. Dan membahas apa yang kita harus lakukan untuk ibu ini. Akhirnya mereka memutuskan kita harus tegur ibu ini. Siapa yang tegur? Maka dipilihlah itu majelis yang paling senior. Maka siap-siap ya majelis yang paling senior, bagian tegur menegur. Akhirnya setelah 3 bulan mereka memutuskan menegur ibu itu yang setiap minggu datang kebaktian pakai topi lebar. Setelah kebaktian, itu ketua majelis mencegat ibu itu dan berkata, "Ibu, maaf. Kami harus menegur ibu." Langsung ibu itu mengatakan, "Puji Tuhan, haleluya." Loh, kenapa puji Tuhan, haleluya? Saya sudah ibadah di sini 5 tahun, tidak pernah ada yang tegur. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengakhiri tahun ini belum ada yang tegur. Maka pada hari ini sebelum khotbah, mari kita tegur satu sama lain, kita nyanyikan puji Tuhan, haleluya. Kita bangkit berdiri, semuanya kita nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, bersama-sama semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita boleh masuk di dalam tahun yang baru ini, dan kita akan menyerahkan sepanjang tahun ini di dalam pimpinan Tuhan. Dan juga kita bersyukur bahwa 2 minggu depan dalam kebaktian kita bersama-sama kita akan merayakan hari ulang tahun dari GRI Citra. Ada yang ingat hari ulang tahun keberapa? Yang ingat hari ulang tahun keberapa akan mendapatkan sepeda yang bisa dibeli masing-masing di toko terdekat. Ada yang tahu? 14, 15, siapa yang mau tawar lebih? Ya, 15 tahun. 2 minggu depan kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun GRI Citra yang ke-15 dengan satu tema, yaitu keberanian menjawab panggilan. Nah, saudara sekalian, pada itu kebaktian hari Minggu perdana pada tahun ini, saya akan mengkhotbahkan satu tema, yaitu dikhususkan untuk satu maksud yang mulia. Dikhususkan, dikuduskan. Apa arti dikuduskan? Yaitu dipisahkan. Kita melihat sesuatu dan kita mengatakan, saya mau pakai ini. Maka itu dipisahkan dari semua yang lain untuk boleh dipakai tujuan yang lebih lagi. Maka pada hari ini kita memikirkan tema ini, bagaimanakah kita boleh dikhususkan untuk satu maksud yang mulia yang Tuhan kehendaki. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Kami boleh membuka tahun ini. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Berikanlah kepada kami ketekunan untuk kami berjalan mengikut Tuhan. Berikanlah kepada kami satu hati yang rela untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kami. Dan juga Tuhan berkatilah jemaat di tempat ini, sehingga menjadi jemaat
yang boleh memberkati kehidupan banyak orang. Sebab kami pertama-tama sudah lebih dulu menerima segala kebaikan dari Tuhan. Kami menerima kasih Tuhan. Kami menerima anugerah Tuhan. Maka biarlah Tuhan pakai jemaat-Mu untuk boleh menyatakan kasih karunia Tuhan dimanapun juga Tuhan membawa dan menempatkan kami. Pimpinlah jemaat-Mu ya Tuhan, dan persiapkanlah hati kami untuk merenungkan tema pada hari ini. Bagaimana kami boleh menyerahkan diri untuk Tuhan pakai untuk maksud dan kehendak yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Apakah tujuan terutama dan tujuan tertinggi dari seorang manusia? Nah, saudara sekalian, kita tidak bisa hidup tanpa tujuan. Apapun yang kita kerjakan pasti ada tujuan. Saudara, ibu-ibu yang mau keluar, pergi ke gereja, pergi ke pesta, waktu berdandan suami tanya, kenapa sih Ma berdandan? Enggak, hobi aja gitu ya. Loh, ini kan sudah tengah malam mau tidur. Enggak, hobi aja. Enggak ya, pasti ada tujuannya saudara sekalian. Kalau kita kerja sesuatu, pasti ada tujuan yang membuat kita mengerjakan itu. Anak pergi sekolah, kenapa? Ada tujuan. Apapun yang kita kerjakan ada tujuan. Tetapi di antara begitu banyak tujuan, apakah tujuan terutama dan tujuan tertinggi dari keberadaan seorang manusia itu? Maka jawaban ini maka jawaban diberikan di dalam Katekismus Westminster dalam pertanyaan yang pertama mengatakan bahwa tujuan terutama dan tujuan tertinggi daripada seorang manusia itu adalah to glorify God and fully to enjoy Him forever, yaitu memuliakan Allah dan bagaimana sepenuhnya menikmati Allah sampai selama-lamanya. Itulah tujuan yang tertinggi dari keberadaan seorang manusia. Oh, silakan duduk. Ya. Itu maaf ya, saya setrap. Jadi tujuan yang tertinggi daripada seorang manusia ialah bagaimana menikmati dan bagaimana memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, kita sudah masuk di dalam minggu yang pertama dari tahun 2024. Bagaimana dengan sisa daripada minggu-minggu selanjutnya sampai kepada akhir dari tahun ini? Apakah tujuan kita di dalam tahun ini? Ada orang yang mengatakan saya hidup tidak ada tujuan. Tidak mungkin saudara. Ada seorang anak remaja yang mengatakan, saya lahir di tengah-tengah keluarga papa mama yang tidak menghendaki saya lahir. Jadi saya tidak punya tujuan dalam hidup ini. Oke lah, papa mama mungkin tidak punya tujuan ketika engkau lahir. Tetapi Tuhan punya tujuan kenapa engkau ada. Maka kiranya tujuan kita sinkron dengan apa yang dicatat di dalam Katekismus Westminster, yaitu to glorify God and fully to enjoy Him forever. Maka biarlah itu menjadi tujuan kita di dalam menjalani tahun ini. Maka saudara, hanya ada dua kemungkinan di hari terakhir tahun ini. Kalau Tuhan kasih saudara hidup, kalau Tuhan kasih saudara boleh melewati tahun ini, maka di hari terakhir tahun ini hanya ada dua kemungkinan. Saudara mengakhiri dengan perasaan puas, saudara mengakhiri dengan perasaan lega, atau saudara mengakhiri dengan penyesalan. Hanya ada dua saudara sekalian. Orang mengakhiri dengan perasaan lega, saya sudah mengerjakan, saya sudah menuntaskan apa yang saya kehendaki, apa yang saya rencanakan, dan terutama apa yang Tuhan kehendaki. Ataukah kita hidup mengakhirinya di dalam penyesalan? Maka pikir baik-baik saudara sekalian, uang yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan, Tuhan mencukupkan kita, Tuhan memberikan kita kelimpahan, maka kita harus pikir, apakah uang yang Tuhan berikan, apakah waktu yang Tuhan kasih, apakah panggilan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, apakah kesehatan yang kita miliki, kesempatan demi kesempatan yang datang dalam hidup kita, mari kita pikirkan, jadi apa? Apakah wujudnya di hari terakhir daripada tahun 2024 ini? Maka saudara, mari kita pikir baik-baik. Ada orang yang membiarkan tahun lewat begitu saja. Uang yang dipakai tidak pernah jadi berkat buat orang lain. Saudara, sayang sekali ya. Ada orang Tuhan limpahkan kelebihan, tapi tidak pernah dia pakai untuk pekerjaan Tuhan. Atau kesehatan yang Tuhan kasih. Untuk apa semuanya itu? Maka kita pikir baik-baik. Biar kita menjadi orang yang bijaksana.
Orang bijaksana itu bukan orang sekolah tinggi ya saudara. Ada orang sekolah tinggi tapi tidak bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang bisa membedakan. Orang yang bisa memilah apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Apa yang layak, apa yang tidak layak. Itu orang bijaksana. Ada orang tidak sekolah tinggi, tapi dia punya bijaksana. Ada orang yang biasa-biasa sekolahnya, yang kelihatan tidak berprestasi, tapi dia menjadi orang yang bijaksana karena tahu memperbedakan. Maka biar kita tahu memperbedakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini, bagaimana memakainya. Nah saudara, satu hal yang sangat jelas ialah bahwa dalam hidup ini, kita tidak mungkin hidup tanpa tujuan ya saudara. Kita tidak mungkin hidup tanpa tujuan. Di dalam tahun ini kita harus pikir, apakah tujuan kita? Manusia hidup tidak mungkin bahagia jikalau dia tidak tahu tujuannya. Kita ketemu orang yang depresi. Kenapa orang itu depresi? Karena dia tidak tahu tujuannya apa. Kami pernah melayani orang-orang yang depresi. Orang-orang depresi itu bangun tidur pun tidak tahu untuk apa sarapan, saudara. Dia tidak tahu. Saya nggak tahu untuk apa saya sarapan. Saya tidak tahu untuk apa saya hidup. Maka untuk apa saya bangun pagi? Saya tidak ada tujuan. Maka saudara, tujuan itu penting sekali. Orang yang bergumul dengan depresi atau stres yang berat, itu diakibatkan dia tidak memahami apa tujuannya. Maka saudara, kita ingat, pada saat Allah menciptakan kita, di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita, according to our image. Perhatikan, waktu Tuhan mencipta, Tuhan tidak mengatakan, marilah kita menjadikan manusia. Kalau hanya berhenti sampai situ saja, maka kita tidak pernah tahu kenapa kita harus ada di tengah dunia ini. Tuhan tidak menciptakan dunia lalu meninggalkannya. Seperti orang-orang deisme mengatakan, oh Tuhan cipta, setelah itu Tuhan tinggalkan. Biarkan dunia berjalan sendiri. Tidak. Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan, menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Maka di sini terkandung tujuan kenapa manusia itu ada di tengah dunia. Kenapa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Itu bermakna bahwa hidup kita berkait dengan Allah. Manusia hidup tidak mungkin tidak berkait dengan Allah. Maka orang beragama, orang menyembah sesuatu. Bahkan ketika dia menyebut dirinya seorang ateis, dia harus percaya sesuatu. Manusia hidup berkait dengan Allah. Maka tujuan kita juga berkait dengan tujuan daripada Tuhan Allah. Nah, apakah tujuan kita diciptakan? Menurut Kejadian pasal pertama ayat 26 tadi, kita menjadi image of God. Image of God itu artinya kita menjadi representasi dari Tuhan Allah. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, berarti ada tujuan, mereka berkuasa, berarti mereka mengatur, mengelola ciptaan, dan mewakili Tuhan hadir sebagai penguasa pengelola dari seluruh ciptaan yang lain. Maka di sini menjadi jelas, kita ada di dalam dunia adalah menjadi wakil representasi dari Tuhan Allah di dalam mengerjakan mandat yang Tuhan berikan, di dalam mengerjakan tugas yang Tuhan kasih. Maka ketika kita hidup di luar daripada rencana Tuhan, hidup itu tidak pernah tenang. Saudara sekalian, adakah orang yang melayani Tuhan, yang mengerti rencana Tuhan dengan baik, kemudian dia mengakhiri hidupnya? Tidak. Adakah orang kaya mengakhiri hidupnya? Banyak. Adakah orang terkenal mengakhiri hidupnya? Banyak. Berarti itu bukan tujuan daripada hidup ini. Tuhan sudah memberikan kita tujuan untuk mewakili Allah di dalam mengelola ciptaannya itu. Maka di sini kita harus clear, apakah artinya menjadi wakil, apakah artinya menjadi representasi. Berarti bukan diri kita yang paling utama, saudara ya. Kita diciptakan menjadi image of God, menjadi representasi Allah. Maka itu berarti bukan kita tujuan utamanya. Maka orang kalau hidup bagi diri sendiri, itu tidak pernah dia menikmati apa yang namanya bahagia. Karena memang tujuan daripada representasi bukanlah dirinya, tetapi pihak yang diwakili. Seorang yang disebut sebagai brand ambassador, dia tidak boleh
masarkan, dia tidak boleh mempromosikan sesuatu yang bukan merek yang menunjuk dia sebagai brand ambassador. Kalau seorang brand ambassador, dia mulai memperkenalkan produk yang lain, maka dia tidak layak lagi menjadi brand ambassador. Seorang atlet yang dikontrak begitu mahal oleh satu perusahaan untuk mempromosikan produk dari perusahaan itu, misalnya sepatu atau misalnya baju dan sebagainya, tetapi kalau dia punya image yang merusak produk itu, maka perusahaan itu bisa memberhentikan dia karena dia tidak lagi menjadi wakil daripada company itu. Maka saudara lihat, Allah mencipta kita ada, kita hidup. Itu adalah menjadi wakil daripada Tuhan Allah di dalam memuliakan namanya. Menjadi wakil Allah to bring glory to His name. Maka ketika kita hidup memuliakan Allah, tidak ada orang hidup dalam penyesalan. Saudara lihat, orang yang hidup mau mencari wajah Allah, mencari perkenan Allah, tidak ada penyesalan di dalam hidupnya. Maka karena itulah tujuan Allah menghadirkan kita. Maka hari ini saya mau membahas mengenai tema ini. Saya mengambil dari 2 Timotius pasal yang kedua. Ini adalah khotbah terakhir. Saya mengambil bagian firman Tuhan dari khotbah terakhir persekutuan doa Citra di tahun 2023. Waktu itu saya mengkhotbahkan dari 2 Timotius pasal yang kedua ini. Menjadi perabot yang mulia di dalam rumah Tuhan yang dikhususkan untuk maksud yang mulia. 2 Timotius adalah satu surat yang kita patut perhatikan lebih. Nah saudara Paulus menuliskan 13 surat. Dan surat terakhir sebelum dia mati adalah surat 2 Timotius. Maka seorang hamba Tuhan senior, seorang hamba Tuhan yang sudah umur melewati perjalanan pelayanan yang tidak mudah, ketika dia mengatakan sesuatu, ketika dia membagikan sesuatu, kita harus mengerti, kita harus menangkap apa yang dia hendak sampaikan. Nah kalau saudara mendengarkan wejangan dari pendeta Stephen Tong, saudara perlu mendengarkan, sebab itu adalah wejangan yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, melewati kesulitan demi kesulitan, melewati ketidakmungkinan demi ketidakmungkinan, dan membagikan rahasia di dalam pelayanan itu. Maka saudara, waktu Paulus tulis kepada Timotius, di sini kita harus memperhatikan dengan sangat cermat, karena itulah isi hati daripada seorang yang sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Maka kita jangan mengabaikan. Mari kita membuka dari 2 Timotius pasal kedua. Kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat 19 sampai dengan ayat ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ke-26. Saya membaca ayat 19. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat ke-20 dan demikian seterusnya sampai kepada ayat ke-26. Ini slide ini nanti saja. Kita baca dulu dari bagian dari Alkitab kita, 2 Timotius pasal 2. Ayat 19 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-20. 2 Timotius pasal 19, mari saya akan bacakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar itu bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Mari kita mengulangi secara khusus ayat ke-21, kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Nah, saudara sekalian, Paulus mengambil gambaran sebuah rumah. Paulus menggambarkan sebuah rumah yang besar, dan rumah yang besar itu adalah gereja, adalah jemaat yang mengakui imannya, saudara. Dan fondasi daripada rumah itu aman. Fondasi rumah itu terjamin karena apa? Karena materai daripada Tuhan ada di atasnya. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab kita mendapati bahwa materai itu adalah tanda kepemilikan dan tanda keamanan. Waktu kita bertransaksi, biasanya ada materai untuk memberikan sesuatu konfirmasi yang lebih. Nah, di dalam zaman Alkitab, materai Romawi memiliki kekuatan, memiliki jaminan, saudara. Dan tidak seorang pun yang berani membuka materai Romawi, sebab konsekuensinya sangat jelas. Maka Paulus mengatakan, rumah yang besar itu dimateraikan. Materai Tuhan ada di atasnya. Nah, saudara sekalian, apakah yang paling penting daripada sebuah bangunan? Waktu kita lihat satu rumah, apa yang kita lihat? Waktu saudara beli rumah, apa yang saudara perhatikan? Banyak orang perhatikan hal yang kelihatan. Banyak orang perhatikan, oh interiornya bagus, oh catnya bagus, oh ornamen-ornamennya menarik. Banyak orang beli rumah, orang biasa lihat yang kelihatan. Tetapi saudara sekalian, yang tidak kelihatan jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Maka orang seringkali beli rumah rasa, oh rumahnya bagus. Ternyata pondasinya jelek. Ternyata dia tidak pakai besi yang cukup tebal. Ternyata saudara sekalian, apa yang tidak kelihatan sangat jelek, saudara. Lalu kemudian orang beli karena kira bagus, lihat hanya luarnya saja. Nah, Alkitab membedakan ya. Ada orang yang bijaksana, dia bisa peka melihat yang tidak kelihatan. Ada orang hanya peduli yang kelihatan saja. Maka demikian juga ya, kalau orang-orang muda cari istri, jangan cuma lihat yang kelihatan ya, saudara. Nanti setelah nikah baru nyesel. Nah, itu sudah tidak bisa retur lagi. Apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan lagi, saudara. Nah, orang yang bijaksana melihat apa yang tidak kelihatan. Bangunan itu apa yang paling penting? Sama seperti kalau saudara pilih gereja. Kenapa saudara bergereja di satu tempat? Ada yang mengatakan karena AC-nya dingin, karena musiknya enak, karena kursinya empuk. Terlalu dangkal, saudara. Kalau kita pilih gereja karena sesuatu yang kelihatan. Oh, kenapa kamu bergereja di situ? Parkirnya gampang. Kenapa kamu bergereja di situ? Bebas parkir. Kenapa kamu bergereja di situ? Karena banyak orang-orang yang bisa diajak jadi rekan bisnis. Jadi saudara sekalian, terlalu dangkal kalau kita memilih gereja hanya melihat apa yang tidak kelihatan. Tetapi yang paling penting fondasinya itu apa? Apa yang paling penting dari satu gereja adalah pengajaran yang diberikan. Dan fondasinya dimateraikan oleh firman Kristus, itu yang paling penting. Maka saudara sekalian, seringkali kita lihat bangunan itu kita nilai dari sesuatu yang kelihatan. Padahal yang tidak kelihatan itu yang paling susah. Pondasi itu tidak kelihatan, tapi pondasi sangat menentukan. Ada pondasi yang berpuluh-puluh meter ke bawah sampai dapat lapisan yang keras, itu tidak gampang, saudara. Dan biayanya mahal. Kan tidak kelihatan, harusnya biayanya murah. Justru yang tidak kelihatan biayanya itu mahal, saudara. Dan rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh itu akan bertahan lama. Waktu China gempa berapa belas tahun yang lalu, banyak gedung sekolah yang runtuh, saudara. Gedung sekolah yang tinggi-tinggi, gedung sekolah yang besar-besar. Orang kira gedung itu aman. Ternyata waktu gempa banyak yang rubuh. Karena apa? Kontraktornya korupsi. Karena yang bangun itu mau untung besar, maka pondasi tidak terlalu dalam, besi tidak terlalu cukup kuat. Sehingga ketika gempa tiba, yang menjadi korban adalah anak-anak generasi yang depan. Maka saudara sekalian, kadang-kadang orang tidak perhatikan di mana dibangun, di atas dasar apa. Rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh, itu akan bertahan lama. Dan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang rumah tersebut. Yesus memberikan perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas dasar batu dan dibangun di atas dasar pasir. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Di situ Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar
perkataanku dan melakukannya. Berarti semua orang bisa dengar ya. Banyak orang datang ke gereja. Waktu Natal gereja penuh. Waktu Natal stadion penuh. Banyak orang datang ke gereja. Banyak orang mendengar firman. Dan Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar dan melakukan. Nah, ini tidak gampang ya. Belum tentu semua orang dengar itu melakukan. Tetapi jikalau saudara mau melakukan, Yesus mengatakan dia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang mengatakan, ngapain sih susah-susah bangun rumah? Bangun rumah biasa aja, cepat. Tapi orang bijaksana, dia cari batu yang keras di mana dia bisa bangun rumah dia. Maka Yesus mengatakan orang yang mendengar firman dan melakukan. Dia seperti orang bijaksana yang bangun rumah di atas dasar yang kokoh, di atas batu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan datang hujan. Turun hujan, datang banjir, dan angin melanda rumah itu. Dan Yesus mengatakan rumah yang demikian tidak rubuh. Sebab dia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Dengar tetapi tidak taat. Dengar tetapi tidak melakukan. Yesus bilang dia sama dengan orang yang bodoh. Orang bodoh bangun rumah. Rumah di atas pasir. Dia kira selamanya tidak ada hujan. Dia kira selamanya tidak ada banjir. Dia kira selamanya tidak ada angin yang akan melanda. Tetapi begitu datang banjir, hujan turun, angin melanda, rumah itu langsung hancur, saudara sekalian. Dan Yesus mengatakan, hebatlah kerusakannya. Nah saudara, kita kadang-kadang memikirkan gereja ya. Kadang-kadang kita melihat gereja begitu megah. Gereja kelihatan begitu besar. Jemaat begitu banyak. Dasarnya apa saudara? Begitu datang banjir. Begitu angin melanda. Gereja itu goncang. Ada skandal di dalam gereja. Akhirnya jemaat semua lari keluar. Akhirnya hebatlah kerusakannya. Pendeta Stephen Tong selalu mengingatkan. Investasi setan di dalam gereja. Dari saya masih kecil. Pendeta Stephen Tong selalu mengulangi. Hati-hati dengan investasi setan di dalam gereja. Gereja kelihatan besar. Orang mengatakan gereja kok kecil-kecil. Untuk apa pengajaran? Yang penting gereja besar. Tapi gereja besar hati-hati. Apakah itu investasi setan yang begitu ada skandal terjadi dalam gereja. Langsung goncang gereja itu. Hebat kerusakan yang melanda kekristenan. Jadi saudara sekalian di sini kita melihat. Pentingnya jemaat dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan dasar itu adalah firman Tuhan. Ingat, gereja bukan dibangun di atas dasar daripada individu-individu. Ada orang-orang dalam gereja yang mengatakan, saya ini pendiri gereja. Saya ini yang merintis gereja. Kalau tidak ada saya, gereja pasti tutup. Tidak ada saya, gereja tidak akan jalan. Saudara sekalian, gereja bukan didirikan di atas dasar orang per orang. Jadi orang bisa pergi. Jikalau gereja didirikan di atas dasar daripada firman, maka gereja itu pasti akan bertahan. Lalu dasarnya sudah kokoh, dasarnya sudah benar. Sekarang apakah yang mengisi gereja itu? Siapakah kita? Kita bukan fondasi daripada gereja. Kita hanyalah perkakas, perabot yang ada di dalam bagian daripada rumah besar itu. Yang ada di dalam rumah itu karena apa? Karena Allah sudah memilih. Karena Allah menguduskannya. Jadi saudara, kita masuk dalam gereja bukan karena kemauan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan bukan karena kemauannya. Tapi Tuhan pilih untuk masuk menjadi perabot, menjadi perkakas di dalam rumah yang besar itu. Nah, ketika kita sudah bangun pondasi, pondasi semua sama, dibangun di atas dasar yang teguh. Tapi setelah itu, gedung ini jadi, ruangan ini jadi, maka kita mulai memilih apa yang perlu masuk ke dalam. Maka kursi dipilih. Kursi yang seperti ini dipilih supaya orang bisa duduk lama mendengarkan. Kita tidak pakai kursi bakso, bukan saudara? Karena kalau kursi bakso supaya orang duduk sebentar makan langsung pergi. Tapi gereja tidak. Gereja pakai kursi di mana orang bisa cukup lama mendengarkan. Lalu dipilihlah speaker, dipilihlah layarnya, dipilih berbagai perabot untuk masuk melengkapi rumah yang besar itu. Nah, kita dipilih untuk masuk di dalam satu rumah yang besar, kita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Maka kita bisa menjadi bagian dari umat Tuhan karena Tuhan memilih dan Tuhan menguduskan kita. Di dalam ayat ke-19 saudara lihat, di situ dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya
Itu adalah aspek ilahi ya. Jadi kita menjadi seorang Kristen, Tuhan memilih, Tuhan menguduskan kita. Tetapi jangan lupa ada juga aspek manusiawinya. Di dalam bagian selanjutnya dikatakan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Maka sudah Tuhan pilih, sekarang setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Ini adalah satu kebenaran yang penting, saudara. Setelah kita dipilih Tuhan, kita menjadi bagian daripada gereja Tuhan, maka kita harus meninggalkan kejahatan kita. Anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ada orang mengatakan saya sudah dipilih Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen, semua kedaulatan Allah, lalu hidup sembarangan, hidup tidak benar. Itu bukan hal yang Tuhan kehendaki. Jikalau engkau sudah dipilih menjadi perkakas, menjadi perabot di dalam rumah itu, hendaklah engkau meninggalkan kejahatanmu. Maka hiduplah dengan benar. Nah, di sini Paulus mengatakan rumah yang besar itu tidak hanya punya pondasi yang kokoh, tetapi rumah besar itu juga punya berbagai bejana, berbagai perkakas untuk menjalankan fungsi di dalam rumah itu. Tidak setiap kita punya talenta yang sama. Tidak setiap kita punya kesehatan yang sama. Tidak setiap kita punya keuangan yang sama. Tidak setiap kita punya keluarga yang sama. Tetapi Tuhan kumpulkan, Tuhan panggil menjadi bagian daripada rumah besar itu. Untuk menjadi perkakas perabot yang akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini, ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, Paulus kemudian membagi peralatan itu menjadi dua kategori. Yaitu peralatan yang terhormat, yang dikatakan terbuat dari emas dan perak, dan peralatan yang kurang terhormat, yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Nah, ketika Paulus menggunakan ungkapan barang-barang dari emas dan perak, di sini Paulus sedang bicara mengenai orang-orang Kristen yang layak dan terpuji. Dan ketika Paulus menggunakan ungkapan barang-barang dari kayu dan tanah liat, di sini Paulus hendak bicara tentang orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi hidupnya tidak layak dan orang yang harus dihindari. Nah, secara lebih spesifik, Paulus bicara tentang guru-guru palsu. Pada zaman Timotius, pada zaman gereja mula-mula, sudah banyak berkeliaran guru-guru yang palsu. Mereka kelihatan begitu hebat, mereka kelihatan begitu rohani, mereka ada di antara orang-orang yang percaya. Tetapi Paulus mengatakan, engkau harus menghindari orang yang seperti itu. Karena mereka bukan perkakas yang mulia. Mereka ada di antara orang percaya. Tetapi mereka bukan sesuatu, bukan apa yang Tuhan mau pakai. Maka Paulus hendak mengatakan, gereja itu terdiri dari orang percaya yang setia dan orang percaya yang tidak setia. Setiap gereja, kita harus hati-hati. Bahwa di antara orang-orang percaya, ada yang setia dan ada yang tidak setia. Gereja ada visible church dan ada invisible church. Invisible church, gereja yang tidak kelihatan, itu adalah bagian daripada visible church. Di dalam visible church, apakah semua orang percaya itu orang percaya yang sejati? Tidak. Karena ketika umat Tuhan keluar dari Mesir, orang-orang Israel, apakah semua umat Tuhan yang sejati? Tidak. Ada yang akhirnya mati di padang gurun. Ada yang tidak masuk ke dalam Kanaan. Mereka ada di antara umat Tuhan. Tapi mereka bukan umat Tuhan yang sejati. Maka di dalam gereja yang kelihatan visible church, ada yang invisible church, yaitu gereja yang sungguh-sungguh yang tidak kelihatan itu. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan gereja itu terdiri dari orang percaya yang setia dan orang percaya yang tidak setia. Beberapa melayani dengan tujuan yang dikehendaki Allah, tetapi beberapa lagi hanya mengejar tujuan yang mempermalukan. Jadi saudara, kadang-kadang kita melihat ya, wah, orang kelihatan begitu hebat, tetapi akhir hidupnya bagaimana? Apakah dia sungguh hamba Tuhan yang setia? Apakah dia sungguh orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ataukah akhir hidupnya akhirnya mengejar tujuan yang mempermalukan Tuhan? Orang Kristen yang setia, mereka seperti bejana dari emas dan perak yang memuliakan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang yang demikian itu Allah begitu berkenan. Seorang kepala rumah, ketika saudara berkunjung ke rumahnya, dia akan memamerkan perabot yang paling hina atau perabot yang paling dia banggakan.
Mana yang dia pamerkan, saudara? Kalau saudara datang ke rumah orang, apakah saudara dibawa ke ruang tamu utama atau saudara dibawa ke kloset di lantai bawah? Ini kloset yang paling jelek. Inilah rumahku. Nah, orang tidak mungkin pamer klosetnya, pamer WC yang paling jelek. Dia akan pamer ruang tamu yang utama, di mana dia boleh membanggakan rumahnya melalui ruang tamu itu. Nah, seorang kepala rumah, dia akan memamerkan perabot yang paling berharga, yang paling indah, dan yang paling akan memberikan kehormatan bagi dia. Nah, saudara lihat ya, kalau kepala negara datang di satu daerah, maka kepala daerah akan bawa presiden pergi berkunjung ke tempat yang dia rasa pembangunan paling maju. Dia rasa itulah yang paling bisa memberikan kehormatan kepada dia. Demikian juga kalau saudara pergi ke museum, kita bersyukur bahwa di dalam Gereja Reform, Pendeta Stephen Tom banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita tidak mengerti. Dulu saya tidak terlalu mengerti apa pentingnya museum, apa pentingnya dengar musik klasik. Tetapi Pendeta Stephen Tom memberikan banyak perubahan di dalam zaman ini. Dan saudara kalau pergi ke museum, misalnya saudara pergi ke Museum Louvre di Paris. Di situ kita tahu ada bagian-bagian yang barang-barang itu benar-benar barang yang sangat berharga. Waktu saudara lihat lukisan Mona Lisa di museum itu adalah satu ruangan yang diberikan jarak sehingga orang terdepan itu jaraknya berapa meter melihat lukisan itu. Lalu ada pagar yang mengelilingi sehingga tidak ada orang yang bisa menyentuh lukisan itu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena ini adalah benda yang sangat berharga, lukisan Mona Lisa itu. Maka ditaruh di tempat yang utama, ditaruh di tempat yang paling penting. Maka saudara lihat, kepala rumah atau sebuah gedung akan memamerkan apa yang dia rasa memberikan kehormatan bagi dia. Maka Paulus mengatakan di dalam rumah itu, dalam rumah yang besar itu, ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Selain pelayan-pelayan yang disebut sebagai perkakas dari emas dan perak, Paulus mengatakan ada juga pelayan-pelayan palsu yang tidak berharga. Mereka seperti terbuat dari kayu dan tanah liat. Mereka adalah peralatan untuk dihina. Tidak peduli berapa populernya mereka. Tidak peduli berapa terkenalnya mereka. Mereka adalah peralatan untuk dihina. Nah saudara, kalau kita undang orang makan ya, terus kita hidangkan sup. Tidak peduli saudara beli pispot berapa mahal. Tidak mungkin orang merasa nyaman makan kalau supnya ditaruh di dalam pispot. Lalu ditaruh di tengah-tengah meja makan. Silakan makan, ambil sup masing-masing. Saudara bilang, ini sup kok ditaruh di pispot? Enggak apa-apa, ini pispot mahal. Saya belinya mahal loh. Nah saudara sekalian, benda-benda tertentu tidak memberikan kehormatan sebagaimana seharusnya. Nah saudara, di sini Paulus mengatakan kayu dan tanah liat tidak akan bertahan di dalam ujian api. Dan Paulus mengingatkan, ingat nama Timotius itu berasal daripada dua kata Yunani yang artinya ialah memuliakan Allah. Paulus mendorong Timotius, engkau hiduplah sesuai dengan namamu itu. Nama Timotius adalah memuliakan Allah artinya. Maka Paulus dorong Timotius, engkau menghidupi akan namamu itu. Tapi sayang sekali saudara, banyak di daerah Kristen, anak-anak diberikan nama-nama Alkitab. Tapi kalau saudara pergi penjara juga ada ya. Kamu nama siapa? Matius. Loh kok bisa ada dalam penjara? Ya saya curi motor. Oh, kamu Matius curi motor ya? Ini nama siapa? Saya Markus. Loh, kok Markus juga ada? Oh ya, saya sama-sama Matius itu curi motor. Loh, ini yang ketiga siapa? Saya Lukas. Loh, kenapa Lukas bisa ada dalam penjara? Saya yang survei di mana curi motor. Lalu terakhir ini siapa? Saya Yohanes. Loh, kok Yohanes juga ada lengkap keempat Injil? Ya, sayalah yang merancang pencurian motor. Nah, saudara, banyak di daerah Kristen, namanya Kristen, tetapi hidupnya sama sekali jauh daripada Kristen. Nah, saudara sekalian ingat ya, kita ini disebut sebagai orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen artinya Kristus kecil yang meneladani Kristus. Tetapi apakah kita menghidupi panggilan kita sebagai orang Kristen? Apakah ketika orang melihat hidup kita, orang akan memberikan hormat, oh luar biasa orang Kristen, hidupnya sungguh-sungguh agung, sungguh mulia. Atau orang menghina orang Kristen karena melihat kehidupan kita sehari-hari. Paulus mendorong Timotius, ingat Timotius, biarlah engkau menghidupi hidupmu sesuai dengan namamu, yaitu memuliakan Allah. Apa yang paling penting dari bejana yang terhormat adalah dia tidak dikotori oleh apa yang tidak terhormat. Maka Paulus mendorong Timotius,
memisahkan diri daripada guru-guru yang palsu. Saudara, hati-hati sekali ya dengan pengajar-pengajar yang palsu. Kadang kita tidak peduli urusan gereja. Oh, gereja mana saja sembarang lah. Yang penting gereja ada salib. Tidak, saudara ya. Kita harus hati-hati dengan apa yang diajarkan. Di sini Paulus sangat peka. Paulus mendorong Timotius, pisahkan dirimu dari guru-guru yang palsu. Engkau harus punya kepekaan. Mana yang asli, mana yang palsu. Kita urusan rohani seringkali terlalu longgar. Kita memilih dokter. Saudara mau cari dokter. Sakit apa? Sakit kanker. Ada dokter bagus. Oh, lulusan mana? Oh, enggak lulus. Dia enggak lulus SD. Tapi dokternya bagus. Saudara mau percaya? Tidak. Kita akan mengatakan dokter mana kalau dia tidak sekolah? Dokter mana kalau dia tidak mengerti ilmu kedokteran? Tapi kita urusan rohani seringkali terlalu longgar. Kita cari mana sajalah. Yang penting gereja. Paulus menasihati Timotius. Engkau harus memisahkan diri dari guru-guru yang palsu. Kalau engkau melakukan itu, Timotius, maka Tuhan akan menghormatimu. Dan Tuhan akan memperlengkapimu bagi pelayanan untuk namanya. Nah, saudara sekalian, jikalau orang itu dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan, maka Tuhan akan menghormati dia. Orang yang menghormati Tuhan, saudara, Tuhan menghormati dia. Bukan berarti Tuhan lebih rendah daripada kita ya. Tapi adalah satu sukacita waktu Tuhan memberikan hormat kepada orang yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Ketika Stefanus hampir mati, dia dilempar oleh batu. Dia adalah martir yang pertama. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan, terimalah nyawaku. Ketika dia lihat, Tuhan membuka matanya. Dan dia melihat Yesus berdiri menyambut dia. Wah, ini satu kehormatan yang besar. Waktu saudara mengakhiri seluruh perjalanan hidup ini, bagaimanakah saudara di hadapan Tuhan? Stefanus begitu bersuka cita, maka dia tidak memperdulikan batu yang menghantam dia. Pasti itu batu-batu besar, sehingga dia mati. Dia dilempari oleh batu, tapi dia tidak peduli batu itu. Karena matanya melihat bagaimana sukacita besar, tak kalah sang anak domba berdiri menyambut dia. Maka Paulus mengatakan, Timotius, kalau engkau memisahkan dirimu, engkau menjadi bejana yang terhormat, maka Tuhan akan menghormati engkau. Dan Tuhan akan memperlengkapi engkau bagi pelayanan kepadanya. Nah, saudara sekalian, ketika kita dengan sungguh-sungguh hati melayani pekerjaan Tuhan, jangan takut. Tuhan akan memperlengkapi. Saya tidak berani menjadi hamba Tuhan waktu kecil. Saya pikir tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena dua hal yang ada pada hamba Tuhan yang saya lihat dari kecil. Hamba Tuhan itu harus pandai menyanyi. Dan hamba Tuhan itu harus pandai bicara. Nah, dua hal ini waktu kecil saya nggak punya. Saya tidak pandai menyanyi dan saya gagap, saudara. Sehingga saya mengatakan tidak mungkin. Tapi saya pikir itu kemudian dalam pergumulan itu, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan yang akan perlengkapi. Maka saya serahkan diri. Karena jikalau Tuhan mau pakai, bukan urusan kita. Itu Tuhan yang akan memperlengkapi. Nah, saudara sekalian, betapa sukacitanya waktu Tuhan boleh pakai hidup kita. Saudara ditunjuk jadi pengurus, mungkin kita merasa, aduh, jadi beban lebih. Jadi pengurus kan repot. Saya di kantor juga sudah repot. Saya di kantor juga banyak urusan. Sekarang dapat tugas lagi jadi pengurus gereja. Oh, saudara, itu bukan beban. Itu kehormatan waktu Tuhan mau panggil saudara melayani pekerjaan Tuhan. Ini satu kehormatan yang besar, saudara. Dan kemudian di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21, Paulus mengatakan dia dipandang layak dipakai tuannya. Wah, ini sangat indah, saudara ya. Waktu saudara dipandang layak untuk dipakai, ini satu hal yang sangat indah. Waktu kita jadi pimpinan perusahaan, kita biasanya kalau ada proyek yang penting, kita akan ingat orang-orang tertentu. Ada nama-nama tertentu yang kita ingat. Ini orang harus yang mengerjakan sebab dia layak dipakai. Maka saudara sekalian, ketika presiden ada satu tugas yang penting, siapakah yang akan dipanggil oleh presiden? Siapakah yang akan dipilih oleh presiden untuk mengerjakannya? Pasti orang yang dipercaya, pasti orang yang dianggap layak, dipandang cukup untuk mengerjakan itu. Nah, saudara sekalian, seringkali kita tidak rasa betapa besar anugerah yang Tuhan berikan waktu kita boleh ditunjuk melayani. Karena apa? Karena kita dipandang layak untuk tugas itu. Tentu kalau saudara tidak layak, siapa yang mempercayakan? Maka orang kalau dikasih tugas lebih, seringkali kita berpikir, kenapa sih tugasnya lebih? Kenapa sih?
Aku lagi, aku lagi. Kan di dalam gereja seringkali istilahnya ya lu lagi, orang itu lagi. Tapi saya kadang-kadang pikir ya, kenapa orang itu lagi? Berarti dia dipandang layak. Berarti dia dipandang siap untuk tugas itu. Maka Paulus mengatakan Timotius, biarlah engkau dipandang layak. Bejana yang terhormat itu dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya. Wah, ini satu kehormatan yang besar, saudara sekalian. Bukan beban loh ya. Kadang kita dipanggil melayani, kita merasakan repot sekali. Saya mesti melayani lagi. Saya mesti urusan ini, saya mesti urusan itu. Tapi percayalah, orang yang melayani Tuhan tidak mungkin ada penyesalan. Ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, bukan anak muda loh saudara. Sudah umur 38 saudara. Lalu saya terus pikir satu hal. Bukankah saya sudah ada pekerjaan? Bukankah kehidupan sudah mapan? Untuk apa lagi masuk sekolah teologi? Tapi terus perasaan itu menggelisahkan saudara. Saya cuma pikir satu hal. Jikalau saya tidak menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Lalu Tuhan kasih umur sampai 80. Kira-kira umur 80 itu. Di dalam kesehatan yang sudah menurun itu. Bagaimana perasaan hati? Ketika terus pikir, pernah Tuhan panggil, tapi tidak menyerahkan diri, maka akan mengakhiri hidup dalam penyesalan yang tidak habis-habisnya. Saya cuma takut menyesal kalau kemudian menolak panggilan itu. Dan ketika saya sudah masuk sekolah teologi, saya bercakap-cakap dengan satu orang tua, dan saya mengatakan, saya menyerahkan diri. Saya terus pikir satu hal, kalau saya tidak menyerahkan diri, bagaimana terus perasaan penyesalan itu? Dan dia mengatakan, orang yang melayani Tuhan tidak mungkin menyesal. Orang yang melayani Tuhan tidak mungkin ada penyesalan di kemudian hari. Wah, saya berpikir ini betul. Maka saudara, kalau Tuhan kasih pelayanan ya, kita terus cari alasan untuk menolak ya. Satu hari ketika sudah tidak ada lagi pelayanan itu, saudara menyesal loh. Pernah dipercayakan, pernah dipandang layak. Tapi kemudian saudara tidak menyerahkan diri. Maka saudara, wadah yang terhormat, Paulus mengatakan, wadah yang terhormat yang berguna itu tidak campur dengan hal yang tidak terhormat. Wadah yang terhormat tidak campur dengan hal yang tidak terhormat. Wadah yang terhormat tidak terlibat di dalam hal-hal yang kelihatan populer di dalam dunia ini. Bahkan di dalam dunia keagamaan. Paulus mengatakan, pada zaman itu banyak guru-guru yang berkeliling. Mereka populer, banyak pengikutnya, banyak orang memuja mereka. Tapi Paulus mengatakan Timotius, kalau engkau sudah dipakai Tuhan menjadi bejana yang mulia, jangan campur dengan hal yang tidak terhormat. Jangan terlibat dengan, sekalipun engkau jadi populer, tetapi jikalau Tuhan tidak berkenan, tidak ada gunanya. Maka saudara sekalian, Paulus mengatakan Timotius harus tetap suci. Engkau harus tetap dikuduskan. Itu berarti engkau dipisahkan dari segala sesuatu yang bisa menajiskan. Saudara jadi orang Kristen, sudah jadi Kristen ya, harus pisahkan diri dari hal yang bisa menajiskan. Dulu masih ikut teman ke tempat yang tidak benar. Saudara jadi Kristen, saudara harus memisahkan diri. Tidak campur lagi dengan hal yang tidak terhormat itu. Paulus mengatakan, termasuk di dalam dosa kedagingan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke-22, Paulus mengatakan, sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Loh, memangnya orang tua tidak punya nafsu? Kenapa nafsu orang muda? Karena orang muda masih punya potensi, masih punya kesempatan, masih punya kekuatan untuk melakukan nafsu orang muda. Orang tua seringkali sudah tidak ada kekuatan, tidak ada keuangan, tidak ada kesehatan untuk, meskipun hati tetap masih ada keinginan berdosa, tapi sudah tidak mampu lagi. Tetapi orang muda hati-hati. Di sini Paulus mengatakan Timotius, you masih muda ya, hati-hati, jauhi nafsu orang muda. Orang muda banyak godaan, orang muda banyak pencobaan yang datang kepada hidupnya. Saya mengkhotbahkan tentang Yusuf, seorang muda umur 17, anak muda yang sangat ganteng, pintar sekali, dan begitu menarik, elok rupanya, manis sikapnya, maka godaan pun datang dari istri Potifar yang berusaha menjatuhkan dia. Yusuf tahu kelemahan dia sebagai seorang muda yang penuh, yang masih penuh dengan kekuatan, penuh dengan kesehatan. Ada nafsu yang bisa menggoda dia. Maka di situ Yusuf melarikan diri dari godaan itu. Paulus mengatakan, jauhilah nafsu orang muda. Nah saudara, kita semua punya kelemahan. Orang punya kelemahan di mana lari dari kelemahan itu. Ada orang kelemahan di uang, saudara sekalian, susah sekali. Maka saudara lari. Kalau ada kesempatan yang bisa membuat saudara jatuh dalam hal itu, saudara larilah dari hal itu.
Ada yang punya kelemahan di dalam kesombongan, ada yang punya kelemahan di dalam nafsu seksual. Saudara hindari, jauhi semuanya itu. Saya ingat satu kali di dalam kelas, Pendeta Benyamin Intan menceritakan tentang seorang jemaat yang ada masalah rumah tangga. Bagaimana suami itu selingkuh dan dia susah sekali melepaskannya. Dia ingin lepas, tapi orang itu terus kejar dia, terus hubungi, dan dia selalu tergoda, selalu jatuh lagi. Maka Pendeta Benyamin Intan mengatakan, engkau harus buang semua nomormu, SIM cardmu buang. Semua yang bisa menghubungi, yang dipakai untuk menghubungi engkau, buang semuanya itu. Jauhi semuanya itu. Sebab kau tahu kelemahanmu. Kelemahanmu sangat bisa menjatuhkan engkau. Maka buang semuanya, jauhi semuanya itu. Paulus mengatakan, Timotius, kamu bisa dipakai Tuhan besar. Tapi hati-hati loh. Jauhi nafsu orang muda. Sudah kamu jauhi itu, kamu kejar. Kejar apa? Kejar keadilan, kejar kesetiaan, kejar kasih, damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Paulus mengatakan, waktu kamu mau menjauh dari semuanya itu, kamu kejar itu. Kasih, keadilan, kesetiaan, damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Maka saudara jangan menjauhkan diri dari komunitas orang percaya. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang church alone gitu ya. Home alone kan sendirian, ketinggalan dalam rumah. Church alone itu sendiri yang tidak peduli yang lain, tidak bisa. Kita membutuhkan komunitas yang mengingatkan kita. Kita perlu teman-teman di gereja yang ketika kita hampir jatuh, mereka tarik. Ketika kita salah jalan, mereka tegur. Kita perlu komunitas yang seperti itu. Orang-orang percaya yang bersama-sama berseru kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, Paulus juga mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, the man of God, engkau kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah saudara, di sini penting sekali ya. Waktu saudara lari dari sesuatu, saudara lari kemana? Ini penting sekali. Saudara dikejar anjing ya. Saudara dikejar anjing di taman safari. Saudara lari, loncat, masuk ke kandang macan. Aman. Loh, yang kejar anjing saudara masuk ke kandang macan, lebih bahaya lagi. Maka waktu kita lari dari apa, kita lari kemana? Di sini Paulus mengatakan, kamu jauhi nafsu orang muda, tapi kamu kejarnya apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Ini hal yang sangat penting. Meninggalkan dosa, lari kepada Tuhan. Meninggalkan dosa, lari kepada kasih karunia daripada Tuhan. Dan Paulus mendorong Timotius bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Nah saudara, agar Tuhan bisa memakai kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan bisa memakai kita sebagai bejana di dalam rumah itu. Maka kita harus apa saudara? Kita harus apa? Paulus mengatakan, engkau dipakai sebagai bejana. Kita harus apa supaya boleh dipakai oleh Tuhan? Kita harus kosong. Kita harus bersih. Kita harus available untuk dipakai oleh Tuhan. Itu saudara kalau mau minum kopi, ambil gelas, ternyata gelas itu bekas dipakai minum kopi. Ampasnya ada di dalam. Sudah berhari-hari tidak dicuci. Nah saudara mau pakai langsung taruh kopi, taruh air panas. Enggak apa-apa, gelasnya masih bisa dipakai kok. Gelasnya ada, tapi tidak bersih, tidak bisa dipakai. Maka harus dibersihkan dulu. Nah tergantung berapa lama sisa kopi itu ada. Kalau ternyata gelas itu sudah tidak dipakai bertahun-tahun, ampas kopi sudah mengeras, maka harus dibersihkan dengan susah payah. Nah Tuhan bisa pakai, bisa. Tapi ketika kita terisi oleh hal-hal yang najis, bertahun-tahun diikat oleh dosa, Tuhan akan bersihkan. Tapi waktu Tuhan bersihkan tidak enak. Karena itu akan sangat menyengsarakan dalam pergumulan kita dengan dosa yang mengikat kita. Maka bejana itu bisa dipakai jikalau dia kosong, jikalau dia bersih, jikalau dia available. Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan memenuhi kita, Tuhan akan menggunakan kita bagi kemuliaannya. Tetapi jikalau orang itu penuh dengan dosa, kecemaran, ketidaktaatan, maka sekali lagi Tuhan harus membersihkan. Dan ketika Tuhan membersihkan itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Tidak semua orang sama dalam pergumulan dengan dosa saudara. Tidak semua orang sama. Maka saudara waktu masih muda, hindarilah hal-hal yang menyusahkan saudara ketika sudah berumur. Ketika Tuhan mau memakai, tidak gampang saudara.
Saya mengingat bagaimana kesaksian daripada Christopher Yuang, seorang yang kehidupan gay begitu liar di Amerika. Dia bersaksi di RMCI waktu itu berapa belas tahun yang lalu. Dia bersaksi bagaimana kehidupannya sebagai seorang gay di dalam komunitas homoseksual di Amerika. Pesta liar, pesta yang gila-gilaan, pesta seks. Dan dia terjebak dalam narkoba. Bahkan dia menjadi pengedar narkoba. Ketika dia akhirnya bertobat, dan itu adalah keajaiban, bayangkan ya. Orang seperti itu bisa bertobat, itu benar-benar keajaiban. Tapi ketika dia bertobat tidak gampang, saudara. Tuhan memproses dia. Dia harus melawan banyak hal. Melawan begitu banyak kesulitan-kesulitan. Tapi itulah apa yang Tuhan kerjakan. Maka bukan pengalaman yang menyenangkan, saudara, ketika Tuhan membersihkan. Jadi Paulus pakai 3 kata tentang alat yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Pertama, ialah orang itu dikuduskan. Dikuduskan berarti dipisahkan. Dipisahkan, dikhususkan untuk satu tujuan yang khusus, yang mulia di hadapan Allah. Berarti orang itu Tuhan pisahkan. Kalau dulu dia bersama dengan komunitasnya, komunitas yang bersama-sama di dalam dosa, ketika Tuhan mau pakai dia, Tuhan tarik dia keluar daripada komunitas itu. Lalu kedua, Tuhan akan mempersiapkan, membersihkan dia, sehingga dia dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan yang ketiga, Paulus memakai istilah siap untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dia berada dalam komunitasnya seperti Paulus, lalu Tuhan panggil. Ketika Tuhan panggil Paulus, Tuhan mempersiapkan dia, itu bukan hal yang mudah. Paulus terus mengatakan, aku berdoa. Kita tidak tahu duri dalam daging itu seperti apa. Tapi Paulus terus doa supaya Tuhan bisa cabut. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Tuhan mempersiapkan Paulus untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan dengan demikian bejana yang berharga itu dipakai Tuhan. Dan Paulus mengatakan, ketika Tuhan pakai saya, Paulus sebut dirinya sebagai seorang hamba. Hamba atau doulos. Di dalam Alkitab, doulos berarti budak, saudara. Maka Paulus menyebut dirinya, aku adalah budak daripada Yesus Kristus. Seorang budak tidak memiliki keinginannya sendiri. Dia sepenuhnya berada di bawah komando daripada tuannya. Maka dahulu kita adalah hamba-hamba dosa. Tapi setelah kita dimenangkan, kita dimerdekakan, kita ini adalah hamba daripada Kristus. Loh, kok hamba? Aku tidak mau jadi hamba. Saudara, jikalau saudara bukan hamba daripada Yesus, maka saudara pasti hamba daripada dosa. Kita tidak pernah menjadi orang yang betul-betul independen. Saudara pasti jadi hamba dosa. Maka ketika saudara kemudian dilepaskan daripada dosa, saudara menjadi hamba yang melayani Kristus. Di sini Paulus mengingatkan apa yang dicatat dalam Keluaran. Seorang yang menjadi budak. Di dalam Alkitab, dia menjadi budak 6 tahun. Lalu pada tahun ke-7, dia bebas. Dia akan menjadi orang merdeka. Tapi ketika dia sudah lewat 6 tahun, dia lihat tuannya terlalu baik. Tuannya terlalu mengasihi dia. Maka dia mengatakan, aku tidak mau menjadi orang yang bebas. Aku mau menjadi hamba daripada tuanku seumur hidup. Maka orang Kristen yang diikat lama dalam dosa, ketika dia dibebaskan, dia tidak mau kemana-mana. Dia mengatakan, inilah Tuhan yang paling baik. Yaitu Kristus yang membebaskan aku. Aku mau menjadi hamba daripada Kristus. Nah, Paulus sadar, jikalau dia bukan melayani Kristus, dia hanya melayani dosa. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus mengingatkan, ini bukan cuma hamba Tuhan dalam pengertian hamba Tuhan full time ya. Bukan pengertian pendeta, bukan pengertian vikaris. Tetapi Paulus menyebut hamba Tuhan itu adalah setiap orang yang melayani Tuhan. Lalu di bagian selanjutnya ayat 23-26, 2 Timotius, Paulus mengatakan orang yang melayani Tuhan itu harus menjadi hamba yang anggun dan elegan. Nah, ini sangat penting ya saudara. Kita bukan berarti saya melayani Tuhan, melayani sesukanya, melayani dengan cara saya. Tidak boleh. Saudara layani Tuhan, layani dengan elegan. Elegan itu semua hal yang mewakili semua yang indah, semua yang baik, semua yang dipuji saudara sekalian. Jadilah hamba yang elegan, hamba yang anggun saudara. Ketika Ratu Negeri Sheba mengunjungi Salomo, dia begitu kaget. Karena dia belum pernah melihat bagaimana perjamuan yang begitu rapi dan begitu elegan. Seperti yang Salomo lakukan. Hamba-hamba Salomo semua sikapnya itu luar biasa. Hamba Salomo cara menyajikannya, cara menuangkan minumannya, cara dia melayani tamu. Ratu Negeri Sheba belum pernah lihat yang seperti itu. Dan dia begitu terkesan. Maka saudara sekalian,
Waktu kita menjadi hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, maka apakah kita menampilkan satu sikap yang elegan, sikap yang anggun, sikap yang begitu membawa kemuliaan bagi Tuhan yang kita layani. Hamba Salomo dengan sikapnya membawa kehormatan bagi Salomo. Tapi bagaimana caranya kita menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sikap yang elegan, sehingga ketika orang melihat, orang mengatakan, saya harus beri hormat kepada orang Kristen. Caranya melayani Tuhannya begitu luar biasa. Sikapnya anggun, penuh dengan keagungan. Maka saudara, bagaimana caranya? Paulus ingatkan Timotius, you masih muda ya. Kalau Tuhan mau pakai masih ada puluhan tahun. Tapi ingat baik-baik bagian ini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Banyak gereja ribut hal yang tidak perlu, saudara. Banyak gereja ribut hal-hal yang Paulus katakan soal yang dicari-cari. Hal yang bodoh yang tidak layak. Saya pernah ada seorang kawan bercerita ketika dia baru jadi majelis di satu gereja. Gereja itu rapatnya lama sekali dan tidak membahas apa yang mau dikerjakan. Rapatnya hanya terus bicarakan kegagalan daripada pengurus periode sebelumnya. Pengurus periode sebelumnya kurang ini, kurang itu. Pengurus periode sebelumnya begini-begini. Akhirnya dia mengatakan ini rapat sudah 3 jam. Kita tidak membahas apa yang mau dikerjakan. Nah saudara, Paulus mengatakan seorang hamba Tuhan yang elegan. Orang yang melayani Tuhan. Siapapun dia. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Banyak persoalan yang kita bisa angkat jadi masalah, saudara. Banyak sekali. Pendeta Stephen Tong selalu mengingatkan. Masalah besar dijadikan kecil. Masalah kecil ditiadakan. Inilah sikap daripada seorang yang melayani Tuhan. Maka Paulus bilang hindari soal yang dicari-cari. Soal yang bodoh, yang tidak layak. Banyak orang suka berdebat ya. Hal-hal yang tidak penting berdebat. Ada orang berdebat begini. Kamu bagaimana sih kalau menghadapi orang yang suka berdebat? Kan ada orang yang suka berdebat tuh. Apa-apa ribut tuh. Urusan yang tidak penting juga diributkan tuh. Bagaimana sih sikap kamu hadapi orang yang seperti itu? Temennya diam. Temennya orang yang sabar, dia mengatakan, kalau hadapi orang seperti itu, saya jawab aja. Ya, kamu betul. Loh, tidak boleh begitu dong. Kamu tidak punya prinsip dong. Kalau hadapi orang yang suka berdebat, kamu mesti lawan. Kamu mesti tunjukkan mana itu kebenaran. Gak boleh seperti itu dong. Kamu kayak orang yang tidak berprinsip. Terus orang itu jawab, ya, kamu betul. Nah, saudara sekalian, banyak hal-hal yang tidak penting, saudara sekalian. Dan Paulus mengatakan, Timotius, engkau tahu, soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan itu harus ramah terhadap semua orang. Nah saudara, ini penting ya. Kita pelayanan itu benar, tentu benar. Pelayanan itu benar tapi harus ada keindahan. Pelayanan itu betul tapi harus ada kehangatan. Jadi saudara, waktu kita melayani dengan sikap yang ramah, saudara. Paulus bilang harus ramah. Enggak bisa dong, saya karakternya enggak seperti itu. Tapi ini perintah. Firman Tuhan mengatakan harus ramah terhadap semua orang. Nah saudara, dalam pelayanan itu kita harus ada kehangatan, harus ada keramahan. Saudara, yang jadi asyir itu bukan pelayanan tidak penting loh. Asyir itu pelayanan penting loh saudara. Di mana orang yang sedang bergumul, ketika dia datang, dia melihat orang yang menyambut. Di situ dia melihat ada pengharapan saudara. Nah tapi kadang-kadang suami istri jadi asyir itu hindarilah pertengkaran di malam hari begitu ya. Kalau pertengkaran malam hari terbawa-bawa sampai besoknya. Ngapain sih? Ngajak-ngajak gitu ya. Terus pergi gereja. Nggak mau duduk barengan. Kamu depan, aku belakang gitu ya. Wah, sampai di depan pintu mukanya sudah asem. Terus orang datang, tidak ada senyum. Yang datang senyum, malah dimarahin. Ngapain senyum-senyum? Lagi menghina saya ya. Mentang-mentang tahu saya bermasalah. Wah, susah ya saudara ya. Tapi juga jangan terlalu over saudara. Ada juga saya nggak terlalu nyaman juga sih. Ada gereja-gereja yang terlalu ramah saudara sekalian. Terlalu ramah senyumnya itu. Sampai mirip-mirip di hotel lah ya, restorannya. Yang kalau jam kerja senyum, kalau bukan jam kerja nggak mau senyum. Tapi kita menampilkan diri dengan wajar, memberikan kehangatan kepada mereka yang datang, ramah terhadap semua orang. Nah saudara, kita tidak perlu terlalu over juga ya. Karena itu kayak minum air gula. Kalau minum air gula setiap hari enak tidak? Tidak enak lah. Air tawar paling enak saudara sekalian ya. Nah keramahan yang wajar saudara. Lalu Paulus mengatakan, seorang yang melayani Tuhan harus cakap mengajar. Bukan berarti saudara harus pendidikan teologi tinggi.
Tetapi kita dengan pengalaman kita, dengan iman kita, kita boleh memberikan penghiburan kepada orang, boleh memberikan dorongan kepada orang, boleh memberikan nasihat kepada orang lain, dan dia harus sabar. Nah, ini tidak gampang, saudara. Orang yang melayani, salah satu saya perhatikan ya dalam pelayanan ya, kunci di mana pelayanan itu maju ya, ialah orang yang melayani hati harus luas. Hati itu harus luas. Kita lihat pendeta Stephen Tong ya, kita belajar banyak. Hati begitu luas, saudara sekalian. Banyak hal yang Pak Tong kerjakan itu yang kita belum tahu loh. Begitu tahu baru sadar loh. Hati itu begitu besar. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang mau pergi sekolah ke luar negeri. Barang-barang begitu banyak. Mau taruh di mana? Pendeta Stephen Tong mengatakan, sini saya beli semuanya. Supaya you ada modal, ada bisa dana beli buku. Setelah pendeta itu pergi sekolah ke luar negeri, pulang kembali ke Indonesia, pendeta Stephen Tong mengatakan, ini barang saya nggak pakai, kamu pakai aja. Dikembalikan lagi, saudara sekalian. Di situ saya kadang-kadang pikir ya, hamba Tuhan hatinya begitu luas. Maka saudara sekalian, Paulus mengatakan dia harus sabar, hati luas, menerima kekurangan orang, menerima kelemahan orang. Kadang kelemahan orang menjadi kelebihan kita sehingga kita marah. Kenapa you begitu? Aku tidak begitu. Karena itu kelemahan dia, itu kelebihan kita. Kadang ada juga kelebihan dia, tapi kelemahan kita. Maka di situ kita belajar memiliki hati yang luas. Dan Paulus mengatakan dengan lemah lembut, kiranya dia bisa menuntun orang yang suka melawan. Berarti di dalam pelayanan pasti ada orang yang tidak sepaham. Pasti ada orang yang bertentangan dengan kita. Tapi Paulus mengatakan bagaimana menghadapi. Apakah menghadapi dengan keras? Apakah menghadapi dengan amarah? Paulus bilang tidak. Timotius, you harus cakap, mengajar. You harus sabar. Dan dengan lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan. Sebab apa? Sebab Tuhan mengasihi mereka. Mungkin kita sulit mengasihi ya. Orangnya kok seperti itu. Tapi Paulus mengatakan Tuhan mengasihi mereka. Maka mungkin Tuhan kasih kesempatan mereka bertobat. Dan Tuhan memimpin sehingga mereka bisa mengenal kebenaran. Saudara, melayani dalam gereja tidak gampang loh saudara ya. Kalau dalam gereja kan kita seringkali berpikir, aku kan tidak dibayar, aku kan tidak digaji. Kalau di kantor oke lah, aku capek tidak apa-apa lah, itu kan menghasilkan. Kalau di gereja kan freelance, menghadapi orang yang sukar bagaimana? Mana bisa sabar? Tapi Paulus bilang, Tuhan kirim orang-orang macam-macam datang ke dalam itu gereja. Maka mereka juga biarlah punya kesempatan untuk bertobat. Melalui apa? Melalui firman Tuhan tentu, tetapi juga melalui orang-orang yang melayani, memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Maka pimpinlah orang supaya mereka kenal kebenaran. Ini termasuk ya kita sebagai orang tua, mendidik, membesarkan anak tidak gampang saudara. Ada tidak di sini yang anak sudah besar, lalu saudara mengatakan gampang kok didik anak? Dari kecil saya didik anak, tidak pernah ada kesulitan. Tidak ada saudara. Semua orang pasti ada pergumulan. Anak waktu kecil nurut. Setelah dia mulai remaja, setelah mulai pemuda, mulai ada hal yang dia pertanyakan. Mulai ada hal yang dia melawan orang tua. Nah di situ saudara sekalian, saya ingat seorang bapak gereja mengatakan, waktu anak kecil, tell them about God. Itu penting sekali. Maka saudara yang punya anak, jangan abaikan mendidik anak dalam firman. Bawa mereka pergi sekolah minggu. Tapi kan mereka mau tidur hari minggu. Kan sudah capek sekolah hari Senin sampai Sabtu. Nah, kalau saudara melewatkan mendidik anak waktu kecil, saudara yang rugi. Waktu anak kecil itu kesempatan tell them about God. Karena setelah mereka besar, kita hanya bisa tell God about them. Kita hanya bisa bawa dalam doa, Tuhan anakku kok begini. Tapi bawa dalam doa kepada Tuhan. Maka Paulus mengatakan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena apa? Kita didik mereka. Kita tuntun mereka. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, Paulus menasihatkan Timotius menghindari argumen yang menimbulkan perselisihan. Kadang saudara kita tidak sabar lihat orang. Kadang kita lihat orang terlalu lambat. Kita pingin marah. Tapi Paulus bilang, hindari argumen yang menimbulkan perselisihan. Tapi jangan abaikan orangnya. Kadang kita perlu tegas saudara. Harus tegas. Kalau orang itu sudah tidak bisa dididik, harus tegas. Tapi dengan mengharapkan dia boleh kembali kepada Tuhan. Paulus mengatakan hamba Tuhan tidak boleh berdebat dan berkelahi. Dengan sabar, lembut, mengajar firman. Sekali lagi saudara ya, kita harus belajar mendidik. Mendidik anak sendiri, saya ingat, perlu kesabaran yang luar biasa. Saya pernah melayani di dalam satu kebaktian kedukaan yang sangat, bagi saya sangat sedih saudara sekalian ya.
Karena papa yang meninggal itu dipanggil Tuhan ketika anak dua, dia punya beberapa anak. Ada dua anaknya ketika bertumbuh dewasa menjadi seorang pemuda, itu mereka ada perdebatan, perselisihan yang tajam. Lalu masing-masing tidak mau mengalah. Papa tidak mau mengalah, anak tidak mau mengalah. Akhirnya anak marah, anak tinggalkan rumah berpuluh-puluh tahun pergi ke Eropa tinggal di situ dan tidak ada menjalin komunikasi sama sekali. Papanya orang yang sangat keras, anak juga sangat keras. Dan lalu papa belum percaya Tuhan. Kemudian sebelum COVID waktu itu, saya pergi ke ICU, karena dia waktu hari-hari itu ada satu sukacita. Kenapa? Karena anak mulai mau terbuka. Dan dia ada kesempatan untuk mengunjungi anak di Eropa. Maka dia begitu senangnya sampai dia jual usahanya. Dia jual usahanya karena dia mau lama tinggal di Eropa bersama dengan dua anak yang dulu pernah berselisih hebat dengan dia. Lalu setelah dia jual usahanya, dia begitu senang sampai dia bantu orang yang beli usahanya itu supaya nanti bisa peralihan itu usaha lebih gampang, sehingga dia jatuh sakit. Lalu jatuh sakit, sakitnya makin hari makin berat, sakitnya makin hari makin berat, sampai akhirnya dia masuk ke dalam ICU dan sempat tidak sadar. Nah, waktu saya ke situ mendoakan, dia kembali kesadarannya sebentar. Dia sempat sadar, lalu kita berdoa bersama-sama, saya menginjili dia, dan hari itu dia terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia terima Tuhan dan dia terus mengatakan, saya senang. Saya sudah mau ke Eropa ketemu anak saya. Ini anak saya. Kami beberapa hari lalu saling telepon. Dan dia begitu senang mau ketemu anaknya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya 1-2 hari kemudian Tuhan panggil dia. Dan anaknya pulang dari Eropa. Di dalam kebaktian penghiburan ketika saya berkhotbah, saya melihat anak itu terus nangis. Dia sudah dewasa, sudah berumur juga. Dia terus nangis. Dan saya hanya membayangkan seringkali kita sebagai orang tua, di dalam sikap kita yang begitu keras, kita tidak ada keluasan hati. Kita memusuhi mereka, terlibat perselisihan yang tajam, dan akhirnya tidak menuntun mereka kepada kebenaran. Kalau kita mengenal kebenaran, biarlah kita boleh menuntun, bukan cuma anak-anak kita ya, tapi juga saudara-saudara di dalam satu gereja, dalam jemaat Tuhan. Biarlah kita boleh menuntun, dan Paulus mengatakan itu akan menyelamatkan mereka dari penawanan setan. Nah, tujuan seorang hamba bukanlah memenangkan perdebatan, tetapi untuk memenangkan jiwa. Maka saudara sekalian, kiranya kita boleh berdoa, Tuhan, pakailah hidupku dalam sepanjang tahun ini. Apa yang boleh aku kerjakan? Apakah Tuhan mau pakai menjadi perabot, perkakas yang mulia, yang dikhususkan Tuhan untuk sepanjang tahun ini? Biarlah kita pelihara karakter seorang hamba yang agung, yang bersedia dipakai oleh Tuhan di dalam ladangnya. Maka saudara akan menikmati keindahan hidup seorang Kristen. Jikalau bisa dipakai Tuhan, itu indahnya luar biasa. Jikalau boleh jadi perkakas yang mulia, itu tidak habis-habis sukacita saudara. Tapi jikalau kita melalaikan itu, kita tidak habis-habis penyesalan. Maka biar kita berdoa, Tuhan, di dalam sepanjang tahun ini, aku siap untuk Tuhan pakai. Jikalau Tuhan mau bersihkan, biarlah Tuhan bersihkan. Sekalipun tidak enak, sekalipun sakit, tapi Tuhan bersihkan supaya aku dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan nasihat melalui Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius, tetapi juga kepada setiap kami. Bagaimana setiap kami yang melayani Tuhan, yang Tuhan berkenan untuk memakai sebagai bejana yang mulia, sebagai perkakas yang mendatangkan hormat bagi nama Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kami sungguh-sungguh rela dipakai oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh menyatakan karakter seorang hamba yang anggun dan elegan, yang boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gerejamu, pimpinlah gerejamu Tuhan. Pakailah di dalam kehendak dan rencanamu ya Tuhan. Pakailah di dalam apa yang Tuhan kehendaki bagi segala hormat dan mulia nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bentuklah kami senantiasa hidup seturut dengan prinsip firman
dan menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.